Kalau bukan firman, saudara, tidak ada yang menanggung bahwa saudara akan mendapat berkat. Ya saudara, orang belajar sekarang, ya umpama saudara masuk ke ruang kuliah, saudara belajar, ya, saudara tidak mendapat berkat, saudara malah bayar. Ya. Kapan saudara menghasilkan dari hasil teori yang saudara dapat di kampus saudara? Saudara mungkin mendapatkannya hasil tersebut setelah saudara lulus sekian tahun kemudian. Ya, saudara bersaing dengan ribuan pencari kerja yang lain di kota saudara, dan mungkin juga ratusan ribu orang. Dan kalau saudara keterima, kalau saudara tidak keterima, ya saudara. Jadi teori yang diberikan di dalam dunia yang bagi hidup sehari-hari itu juga penting, tetapi firman Tuhan bagi hidup sehari-hari, katakan firman bagi hidup sehari-hari sangat penting sampai membawa saya ke sorga. Ya, itulah kelebihan firman Tuhan. Amin. Jadi orang belajar di kampus, orang belajar di sekolah, di akademi dan lain sebagainya, saudara, itu hanya memberikan kepada mereka satu jaminan yang tidak pasti. Seperti saya bilang tadi, bisa lulus dalam testing, dalam penyisihan, babak penyisihan. Ya saudara, banyak sekarang ini anak-anak muda mengatakan, wah tolong Pak doakan ya di kementerian ini atau di badan ini milik pemerintah yang mendaftar itu 33.000 ternyata yang mendaftar. Nanti yang diterima itu cuma 17 ternyata. Saudara bisa bayangkan 33.000 berbanding dengan 17 orang. Ya saudara, ketat sekali, sulit sekali. Tetapi kalau dari semua 33.000 orang ini yang merasa bahwa mungkin aku kalah, ya karena pasti lebih banyak orang yang lebih pintar dari aku, yang lebih smart daripada aku. Kalau seandainya 33.000 orang anak-anak muda yang mencari kerja ini, ya saudara, mereka semuanya mempunyai firman dalam hidup mereka, saudara, maka Tuhan akan mengatur dan memberikan porsi dan memberikan alokasi kepada 33.000 orang ini. Contoh misalnya, ya saudara, sebelum masuk dalam satu kementerian untuk bersaing dalam testingnya, dalam penyaringan screening, saudara, Tuhan sudah membuka jalan. Buat beberapa dari 33 orang angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Saudara. Tetapi kita tidak tahu apakah ada dari 33.000 orang contoh saya ini. Saudara, anak-anak muda, orang-orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, semoga aja ada. Ya, saudara, tetapi yang saya tahu dari semua babak penyisihan, dari interview, persyaratan surat-surat interview, 2 kali biasanya. Saudara, anak-anak Tuhan ya yang saya doakan itu selalu goal. Ya, selalu bisa masuk. Selalu kalau mau ujian bisa. Ya mau masuk menjadi apalah, menjadi pengacara, menjadi apa. Saudara, selalu goal. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kepada firman. Itu sebab firman akan melakukan banyak pekerjaan yang di luar pikiran dan nalar kita. Firman bisa mengatur lebih dulu. Saya katakan kalau 33.000 angkatan kerja, Tuhan sudah bisa memilahnya lebih dahulu. Dan tidak perlu terpusat pada satu kementerian atau satu institusi untuk mereka bersaing ketat. Saudara, biarkan yang lain yang berebutan. Anak-anak Tuhan pasti akan diberikan. Tuhan mempunyai alokasi, Tuhan mempunyai zona bagi masing-masing mereka. Tuhan akan menempatkan untuk menjadi garam dan terang. Amin. Jadi kalau Tuhan menempatkan seseorang pada sesuatu posisi, saudara mesti ingat supaya orang ini, anak Tuhan ini menjadi garam dan terang. Amin. Yang mau demikian beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dan ini berkenaan, contoh yang saya kemukakan pada awal khotbah saya, ini berkenaan dengan judul atau tema kita. Ya, saya harus baca dalam bahasa Jawa ini. Bisa dipasrai Gusti Yesus. Bisa opo ora, saudara. Jadi, apakah saya bisa dipasrai apa tidak? Semua akan tergantung saya, bukan tergantung Tuhan lagi. Saudara, sekarang saya harus bisa dipasrahi.
Dan ini adalah hal yang besar, saudara. Karena kalau seorang anak Tuhan bisa dipercayai, bisa dipasrai, barang kagungane kabeh, ya kata ayat tersebut dalam Alkitab bahasa Jawa, maka dia hebat, dia pasti hebat. Bayangin loh saudara, ini pekerja kasar, ini bukan staf, ini bukan tenaga administrasi, ini bukan ahli, ya orang yang ahli yang dipekerjakan, tapi dia pekerja kasar biasa, bisa dipercayai oleh majikannya, barang kagungane kabeh. Coba, ini kan dahsyat. Memang semua ketentuan dari Tuhan, semua firman dari Tuhan itu merupakan suatu lompatan kuantum. Katakan lompatan kuantum. Lebih dari deret hitung, lebih dari deret ukur. Saudara, itu namanya lompatan kuantum. Ya, saudara. Dan lompatan kuantum adalah satu teori yang baru ditemukan pada tahun 1976. Ya, saudara, dan itu menggegerkan dunia. Oh iya, kita punya potensi ya untuk bisa mempunyai satu lompatan kuantum. Teori ini lebih dulu ada pada bidang fisika atom, ya, saudara. Tetapi kemudian para ahli melihat, wah ini pergerakan atom, ion-ion ini luar biasa. Kenapa kita tidak mencontoh semangatnya? Ya, saudara. Nah, anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, Tuhan tidak memberikan hal yang sepele, saudara. Tuhan selalu memakai cara-cara yang lompatan kuantum ilahi yang luar biasa. Contoh, di dalam firman Tuhan dikatakan dalam kitab Keluaran, aku akan memberi kamu naik kendaraanku untuk melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Saudara. Kemudian diulangi dalam ilham nubuatan, ilham roh kepada Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 58 ayat yang ke-14. Aku akan memberikan kamu kendaraan untuk kamu bisa melintasi puncak-puncak bukit-bukit. Coba. Dari kitab Keluaran diulangi oleh Nabi Yesaya. Saudara. Dan ini merupakan sesuatu hal lompatan kuantum ilahi yang dahsyat. Ya, saudara, Tuhan ingin supaya memberi kepada kita segala perkara yang luar biasa. Karena kalau biasa saudara bisa nabung. Kalau biasa saudara tidak usah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara hidup juga. Kalau biasa. Tapi kalau saudara mau yang luar biasa, saudara harus percaya kepada Tuhan dan harus bisa dipercaya. Katakan, saya harus percaya kepada Tuhan Yesus dan saya harus bisa dipercaya. Itu rahasia Tuhan untuk saya bisa dipasrai. Barang kagungane kabeh. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan melihat bersama pada dua ayat berikut ini. Sekali lagi dari Matius 24 ayat 46 dan 47. Mohon dibaca dari Alkitab saudara. 1, 2. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Menjadi pengawas segala miliknya. Sebelumnya apa? Sebelumnya si tuan berangkat ke luar negeri, dia pegawai rumah tangga biasa. Ya, tetapi ketika tuannya kembali dari luar negeri, dia itu tetap mengerjakan pekerjaan. Ya, saudara, di dalam Injil yang lain, pengungkapan perumpamaan Tuhan Yesus yang lain yang ditulis oleh penginjil yang lain teman-temannya pada mabuk berantem. Tetapi dia tidak, dia terus bekerja, sendirian dia bekerja. Dia menunggu di belakang pintu. Supaya kalau ada ketukan dan dia melihat itu tuannya, dia akan membukanya. Saudara, demikian berhari, berminggu, berbulan. Dan inilah orang yang bisa dipasrai. Saudara, ya.
Jadi tidak begitu saja saya menangis dalam doa saya, saudara menangis dalam doa saudara. Minta dipasrai semuanya yang banyak, yang besar Tuhan, yang ajaib, yang luar biasa, yang wonderful, benar. Saudara, lalu dikasih sama Tuhan. Enak aja, saudara. Saya dan saudara harus membuktikan. Katakan, saya harus membuktikan bahwa saya hamba yang bisa dipercayai. Sebelum saya bisa dipasrahi, harus bisa dipercayai. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab para kekasih di pelajaran penting sekali ya. Mari perhatikan para kekasih. Sekali lagi kita akan membacanya. 1, 2. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, antara ayat 46 dan ayat 47, ya saudara, ini kelihatannya sekuensnya itu mendadak sekali. Ya saudara, tapi memang itulah cara Tuhan. Cara Tuhan bekerja memang di dalam satu speed kecepatan dan sequence perubahan acting yang cepat. Saudara, itulah Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Tuhan melakukan mujizat, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan itulah Tuhan. Saudara, kalau manusia tidak bisa lakukan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya. Saya perlu menegaskan hal ini kepada saudara. Saudara, di dalam bahasa Jawa sekali lagi kita akan baca. Sak temene. 1, 2. Sak temene. Aku pitutur marang kowe. Abdi mau bakal dipasrai rumeksa. Barang kagungane kabeh. Beri tepuk tangan bagi dia. Hebat kan? Ya. Tuhan berkata, sak temene aku pitutur marang kowe. Saudara. Dan saudara sudah tahu maksudnya. Sesungguhnya Tuhan itu tidak akan bohong. Katakan, sesungguhnya Tuhan tidak akan bohong. Itu sebab Tuhan menegaskan, sak temene aku pitutur marang kowe. Ya, abdi mau bakal dipasrahi barang rumeksa barang kagungane kabeh. Saudara, jadi Tuhan sangat meyakinkan. Kecuali saya kurang percaya, saudara kurang percaya, nggak jadi. Semua katakan nggak jadi. Saya mau tanya, kenapa nggak jadi? Karena saya tidak bisa dipercaya. Saudara tidak bisa dipercaya. Sebab para kekasih, ini rahasianya simple sekali. Cari tahu bagaimana caranya saya bisa membuktikan sama Tuhan. Bahwa saya orang yang bisa dipercaya. Saya harus usaha. Saudara. Ingat, hidup saudara singkat. Hidup saya singkat. Kalau kita sudah mati, saudara, masuk surga, oke. Tetapi kita semasa hidup kita tidak pernah merasakan Allah berbuat sesuatu hal yang semacam yang kita baca ini. Saudara, coba. Bukannya saudara menyesal? Enggak, karena saudara masuk surga tidak nyesal. Tetapi saya dan saudara tidak bisa menjadi kesaksian ajaib. Ini persoalan, saudara. Coba kalau saya dan saudara begitu percaya kepadanya dan bisa dipercaya oleh dia. Lalu kita dipasrai rumeksa barang kagungane kabeh. Saudara, maka kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Senang menjadi kesaksian sebelum mati atau enggak usah jadi kesaksian? Apa? Jadi kesaksian sebelum mati. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih kita tidak berhenti memohon kepadanya. Perhatikan dua hubungan ini dalam ayat 45. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ya, melakukan tugasnya itu. Saudara ya.
Ayat 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, terus orang yang melakukan, hamba yang melakukan tugasnya ketika tuannya datang, ya saudara, maka orang itu dipercayai untuk menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Nah, jadi dua hal ini, saudara punya ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, kerajinan. Ya, saudara tunggu sebentar, sabar, bertekun, bertahan. Tidak lama Tuhan akan mengangkat saudara menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Yang suka beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Untuk ini dibutuhkan kesetiaan. Katakan, saya harus memiliki kesetiaan. Saya harus memiliki tanggung jawab. Saya harus memiliki kejujuran. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, inilah pelajaran yang simple. Yang di dunia, kalau saya kerja sama saudara, saudara juga menuntut saya melakukan hal ini. Tidak mungkin saudara akan membayari saya setiap bulan, tapi saya semau saya. Saudara akan bilang, Pak Timothy bulan depan gak usah masuk ya, libur aja seterusnya. Ya, silakan berbuat apa yang mau dikerjakan. Saudara akan mencongkel saya keluar. Kenapa? Karena saudara merasa dirugikan. Ya saudara. Nah, saudara, sekarang saya masuk pada slide ini, perhatikan ya. Menanti tuannya tiba adalah suatu ujian iman. Ya apa tidak? Iya, kita menanti Tuhan datang, saudara, itu satu ujian iman. Ya saudara, ujian itu kadang-kadang bisa berat. Bahkan Yesus sendiri memberikan klarifikasi. Kalau aku tidak mempersingkat waktunya, bahkan orang-orang pilihanku pun akan katut masuk dalam hukuman. Kalau aku tidak mempersingkat waktunya. Aku harus mempersingkat waktunya. Supaya ujian iman itu tidak terlalu lama. Aku khawatir kalau terlalu lama, kalian ini pada gugur semua. Sudah, coba. Jadi Tuhan itu sangat manusiawi. Sangat tahu siapa saya, siapa saudara. Katakan, Tuhan Yesus sangat tahu. Ayo tangan saudara. Tuhan Yesus sangat tahu siapakah saya. Itu sebab dia selalu memberi cara supaya ujian iman tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, supaya jangan sampai saya jatuh dan terhukum. Dalam nama Yesus, saya bersyukur kepadanya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau mempersingkat ujian iman kami. Sementara kami bekerja buat Engkau, sementara kami menantikan kedatangan-Mu, Engkau memberi kepada kami ketahanan, supaya kami boleh selalu bertahan, dan Engkau dari pihak-Mu mempersingkat waktunya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. I just told you that if God not shorten the time, the period still longer, and Jesus Christ said that no one can withstand. No one can strong and standing always. Must be so many people will drown away. But that's why I make the shorting of the period of time. Jadi di sini kita melihat dari pihaknya saya itu sudah menerima anugerah yang besar. Kalau saya mengalami, saudara mengalami hal yang berat, bertekunlah
dan yakin Tuhan mempersingkat. Amin. Katakan Tuhan pasti mempersingkat. Kecuali saya tidak mengerti maksudnya, maka saya harus menjalani ujian iman panjang dan lama. Saya tidak mau. Saya harus mengerti rencana Tuhan. Saya akan diberi fasilitas. Saya akan diberikan suatu pertolongan. Secepatnya selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara. Itu sebab saudara boleh berdoa. Ketika saudara dalam keadaan yang berat, saudara boleh minta. Tuhan tolong supaya engkau mempersingkat waktunya. Supaya hamba tetap kuat. Bukankah ini kehendak-Mu Tuhan? Saudara. Jadi kita harus sesuai dengan firman. Apa yang kita minta sesuai firman, maka Bapa di sorga akan memberi kepada kita. Amin. Itu sebab kalau saudara minta tidak sesuai dengan firman, nanti dulu anakku, ya, karena aku tahu hatimu nggak ada isi firman. Aku tahu otakmu nggak ada firman, otakmu nggak ada ayat. Gimana aku mau kasih sama kamu? Saudara. Tapi kalau saudara punya pengertian firman dan ngerti sabda Tuhan pada otak memori saudara, dalam hati jiwa, roh saudara, saudara engkau pakai apa yang Tuhan ajar. Saudara, aku akan memberikan kamu lebih singkat supaya kamu bisa bertahan. Kalau aku tidak mempersingkat waktunya, bahkan orang-orang pilihan, orang-orang apa? Pilihan pun akan gugur, kata Tuhan. Coba, begitu dia cinta dan manusiawi banget. Dia sangat berperi kemanusiaan, walaupun dia Allah. Sudah. Dengan maksud apa? Dengan maksud jangan ada seorang pun gugur di dalam imannya. Jangan seorang pun dikirim masuk dalam neraka. Itu sebab Tuhan mempersingkat segala pencobaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jadi sekali lagi menanti tuannya tiba adalah suatu ujian iman. Ingat, kalau saudara merasa, aduh Tuhan, kok lama ya? Bilang dong, doa dong, minta dong sama Tuhan. Tuhan, please jangan terlalu lama Tuhan, tolong hamba-Mu. Maka Tuhan akan mempersingkat. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Ujian imannya apa? Hidup semau gue. Sebab dituliskan bahwa teman-temannya dia, rekan-rekan sekerja dia, seenaknya aja mabuk-mabukan dan saling pukul dan saling merasa lebih tinggi dari yang lain. Gak ada majikan sih, gak ada bosnya. Jadi semua ingin menganggap bahwa dia punya kedudukan itu paling bagus. Maka kalau semua orang ingin demikian, terjadilah perkelahian. Ya, terjadi apa? Perkelahian. Saudara, suami dan istri. Kalau suami dan istri ingin lebih tinggi daripada satu dengan yang lainnya, mesti berkelahi. Ya, itu sebab harus mempunyai sifat Kristus yang rendah hati. Anak-anak saudara, kakak dan adik, bahkan saudara dengan kakak dan adik saudara, coba dinilai, apakah saudara orang yang sombong, orang yang angkuh? Saudara, engkau pasti berantem. Saudara, tidak akan berantem bila yang A, angkuh, sombong. Biarin dia punya tanggung jawab sama Tuhan. Biarin dia punya tanggung jawab sama Tuhan. Tetapi, semua katakan tetapi, saya harus berbeda. Saya harus membuktikan bahwa saya memiliki sifat Kristus. Kalau dia tinggi hati, saya harus rendah hati. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Udah rahasianya cuma itu aja. Ya saudara. Kalau dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, selalu berantem,
saudara membuat anak saudara penjahat. Tak kasih tahu. Itu sebab orang tua yang mau supaya anak keturunannya berkenan di hati Tuhan, di hadirat Tuhan, maka harus orang tua, suami dan istri memberikan contoh kepada anak keturunannya. Amin? Harus. Contoh apa? Contoh rendah hati dan cinta mengasihi. Orang yang cinta akan berkorban. Amin? Nah, itu harus dideteksi. Coba mawas diri, introspeksi. Apakah aku dengan istriku atau dengan suamiku ini aku cinta enggak sih? Janjannya. Ya. Sesungguhnya cinta apa orang? Apa karena terpaksa dulu kawinnya? Ya, saudara. Ya, sekalipun saudara terpaksa kawin, no problem. Sekarang saudara adalah anak Tuhan. Saudara harus mendengar suara firman. Dan melalui firman, saudara dirubah. Ya, saudara. For example, if someone or anyone got married at a time without love. But now, because you have already become the children of God, you have received from Him His characters, His spirit, His mind, so that you will be changed to become a new one. Even though your starting point, your entry level is not good, it's not biblical, it's not according to the will of God. No problem. Right now you are the children of God and you have to prove yourself and you have to show and demonstrate yourself to your spouse, pada pasanganmu, or to your children, anak-anakmu. Saudara. Jadi kalau seorang dia tidak mempunyai satu hati yang cinta di dalam rumah tangga, saudara, maka apa yang selalu ada adalah berantem saja. Ya, saudara, kalau saudara berantem, saudara bikin anakmu penjahat. Itu semua psikolog, semua filsuf sudah mengaminkan hal tersebut. Tidak mungkin dari satu rumah tangga yang berantem orang tuanya dapat keluar anak-anak yang baik, yang berbudi, yang luhur, yang hidupnya sungguh-sungguh penuh dengan cinta. Yang keluar adalah anak-anak muda, anak-anak remaja yang penuh dengan kebencian, kriminalitas, dan tidak ada peri kemanusiaan, kejam. Saudara lihat di sosmed, di televisi, saudara, saben hari berapa kasus saja anak-anak masih kecil sudah berani membunuh gurunya, menyakiti gurunya, ataupun temannya, membuli dan menyiksa sampai mati. Saudara, jangan salahkan anaknya, salahkan orang tuanya dong. Saudara, itu sebab kita harus tahu bahwa orang tua yang takut kepada Tuhan, dia harus memiliki cinta dari Tuhan dalam hidupnya. Supaya dengan cinta dari Tuhan, katakan supaya dengan cinta dari Tuhan, saya memiliki keturunan orang-orang pilihan dari Tuhan Yesus di akhir zaman. Amin. Haleluya.